guys, perkenalkan nama aku Enda Aprilia Kriswidya Pratiwi, NIM 1919-1030-1139 dari S1 Teknik Sipil Universitas Jember. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang apa sih itu KKH. Di sini ada yang udah pada tahu nggak KKH itu apa? Nah, KKH itu adalah kerangka kontrol horizontal. KKH itu merupakan kerangka dasar pemetaan yang memperlihatkan posisi titik satu terhadap yang lainnya di atas permukaan bumi pada bidang secara horizontal. Nah, untuk memindahkan bayangan dari sebagian atau seluruh permukaan bumi yang tidak teratur ke atas suatu bidang datar, itu disebut peta. Nah, untuk menggambarkan peta, kita perlu terlebih dahulu membuat suatu kerangka yang mempunyai posisi tetap yang melingkupi wilayah yang akan dipetakan. Nah, ini itu disebut dengan koordinat. Nah, KKH ini mempunyai sudut horizontal. Nah, tipe-tipe sudut horizontal itu ada 5 macam, yaitu yang pertama, sudut dalam. Itu adalah sudut yang terletak di bagian dalam poligon tertutup. Yang kedua, sudut luar, yaitu pelingkar sudut dalam poligon tertutup. Yang ketiga, sudut ke kanan, yaitu sudut menuju Fs dengan putaran searah jarum jam. Dan yang keempat, sudut ke kiri, yaitu sudut menuju Fs dengan putaran berlawanan jarum jam. Dan yang terakhir, sudut defleksi. Itu adalah sudut miring antara sebuah garis dan perpanjangan garis sebelumnya. Nah, sudut defleksi itu dibagi menjadi dua. Ada sudut defleksi kiri, ada sudut defleksi kanan. Nah, sudut defleksi kiri itu sudut yang belok ke kiri. Kalau sudut defleksi kanan itu sudut defleksi yang berbelok ke kanan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis poligon. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang poligon. Poligon itu terdiri dari dua macam, yaitu poligon terbuka dan poligon tertutup. Ada yang udah tahu nggak apa bedanya poligon terbuka dan poligon tertutup? Nah, poligon terbuka adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang berlainan. Jadi mereka tuh tidak bertemu pada satu titik. Nah, sedangkan poligon tertutup adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya itu bertemu pada titik yang sama. Jadi mereka itu menutup, tidak terbuka. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk poligon berdasarkan bentuknya. Ada 4 macam poligon, yaitu poligon terbuka, poligon tertutup, bercabang, dan kombinasi. Nah, poligon terbuka adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang berlainan. Jadi mereka itu tidak bertemu pada satu titik. Sedangkan poligon tertutup itu poligon yang titik awal dan titik akhirnya bertemu pada satu titik yang sama. Nah, selanjutnya poligon bercabang. Poligon bercabang itu poligon yang dapat mempunyai satu atau lebih titik simpul, yaitu titik di mana cabang itu terjadi. Jadi poligonnya itu nanti bisa bercabang dua. Nah, yang terakhir poligon kombinasi. Poligon kombinasi itu merupakan gabungan dua atau tiga bentuk poligon yang tadi udah aku sebutin. Nah, untuk mencari poligon, kita memerlukan data poligon. Nah, untuk mengetahui apa sih data poligon itu? Data poligon itu unsur-unsur yang kita perlukan untuk menghitung poligon tersebut. Nah, di dalam data poligon itu terdapat sudut, jarak, dan azimut. Nah, sudut dan jarak ini dapat diperoleh secara langsung saat kita melakukan pengukuran. Sedangkan azimut ini diperoleh setelah kita
menghitung hasil pengukuran tersebut. Nah, dari penjelasan yang udah aku jelasin tadi, gimana? Kalian udah ngerti nggak apa itu KKH? Nah, untuk lebih mengerti lagi apa itu KKH, kita akan melakukan suatu pengukuran. Nah, di sini aku akan menggunakan pengukuran poligon tertutup. Nah, jadi ayo ikutin aku. Jadi yang pertama itu kita menancapkan titik-titik. Di sini saya pakai 5 titik. Untuk menancapkan patokan ini pakai palu ya. Anjay. Lalu titik 2 saya ambil di sini. Saya ambil di sini. Lalu untuk titik keempat di sini. Dan titik 5 di sebelah sini. Ya. Untuk langkah selanjutnya, kita menggunakan tali raffia ini untuk menyambungkan titik-titik ini membentuk suatu poligon. Di sini saya menggunakan poligon tertutup, yaitu dari titik pusat kita kasih tali, nanti talinya kembali lagi ke titik pusat. Ini sebagai titik pusat. Kita namakan titik ini sebagai titik A. Lalu kita beri tali seperti ini. Kita sambungkan talinya ke titik B. Setelah kita sambungkan ke titik B, kita sambungkan tali ini ke titik C. Setelah itu kita sambungkan ke titik D. Lalu kita sambungkan ke titik E. Setelah di titik E kita sambungkan lagi ke titik pusatnya, yaitu kita
titik A. Dari gambar ini sebagai titik A, dan ini sebagai titik B, lalu ini sebagai titik C, ini sebagai titik D, dan ini sebagai titik E. Lalu tali ini disambung lagi kembali menuju titik pusat. Dari sini terlihat untuk mengukur sudut azimut kita menggunakan arah utara. Di sini terlihat bahwa arah utara terletak pada sudut 70. Di sini untuk mengukur sudut azimut kita menggunakan arah utara sebagai acuan. Di sini terlihat bahwa sudut azimut sebesar 70 derajat. Setelah kita menghitung sudut azimut, kita ambil meteran untuk mengukur jarak titik A ke titik B. Di sini terlihat jaraknya yaitu 70 cm. Kita catat. Lalu dari titik B kita hitung panjangnya ke titik C. Di sini terlihat jaraknya 110 cm. Lalu kita hitung lagi jarak dari kita catat yang tadi titik B ke titik C itu 110 cm. Lalu dari titik C ke titik D yaitu 136 cm. Lalu titik D ke titik E jaraknya 119 cm. Lalu dari titik E kembali ke titik pusat yaitu 90 cm. Selanjutnya, langkah terakhir kita hitung sudut A ke sudut B. Di sini terlihat sudutnya sebesar 70 derajat. Lalu kita beralih ke sudut B terhadap sudut C. Di sini terlihat sudutnya yaitu 130 derajat. Lalu sudut C. Di sini
Sudutnya sebesar 110 derajat. Lalu di sini sudutnya sebesar 80 derajat. Lalu lanjut ke titik yang terakhir. Sudutnya sebesar 140 derajat. Halo guys. Jadi di sini aku mau jelasin gimana cara menghitung poligon tertutup dari pengukuran yang telah kita lakukan tadi. Nah, di sini diketahui bahwa azimutnya itu sebesar 90 derajat. Lalu jarak dari titik A ke titik B itu 70 cm dan sudutnya itu 90 derajat. Lalu dari titik B ke titik C itu jaraknya 110 cm dan sudutnya 120 derajat. Lalu dari titik C ke titik D itu jaraknya 136 cm, sudutnya 110 derajat. Dari titik D ke titik E jaraknya 119 cm, sudutnya 80 derajat. Lalu dari titik E kembali ke titik A itu jaraknya 90 cm dan sudutnya 140 derajat. Nah, hasil data yang kita peroleh ini kita tuangkan ke dalam bentuk gambar. Nah, bentuk gambarnya itu jadi seperti ini. Jadi di sini ada sudut azimut yang berpatokan kepada arah utara. Di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, setelah kita gambar, kita cari ini. Kan tadi diketahui azimutnya sebesar 90 derajat. Jadi BC itu AB min alfa BC ditambah 180 derajat. Nah, azimutnya kan 90 dikurangi sudut BC itu kan 120. Kita masukkan di sini tambah 180 derajat, ketemunya 150. Lalu untuk yang CD itu hasil dari BC ini kita masukkan dikurangi alfa CD ditambah 180 derajat. Nah, itu ketemu 220. Lalu untuk yang DE, ini CD dikurangi alfa DE ditambah 180, yaitu 220 yang tadi sudah kita temukan, kita masukkan sini, dikurangi 80, 80 itu dari sudutnya DE, ditambah 180 derajat. Hasilnya ketemu 320. Nah, untuk yang EA itu DE, hasil yang tadi kita dapatkan 320, kita masukkan ke sini alfa EA min 140. 140 itu dari sudutnya EA ditambah 180. Nah, ketemunya hasil akhirnya 360. Nah, diusahakan hasil akhir yang ketemu ini 360 supaya kita tahu ini ketelitiannya benar atau enggak. Tuh. Lalu kita menghitung sigma D, yaitu sigma jarak. Jaraknya tadi kan dari A ke B 70 cm, dari B ke C 110 cm, dari C ke D 136 cm, dari D ke E 119 cm, dari E ke A 90 cm itu kita tambahkan semua tetapi dalam bentuk meter. Nah, di sini jadinya 0,7 ditambah 1,1 ditambah 1,36 ditambah 1,19 ditambah 0,9 ketemunya 5,25 meter. Ini adalah total jarak yang tadi kita ukur. Setelah menghitung sigma D, kita menghitung desin alfa. Nah, desin alfa ini cara menghitungnya DAB itu kan diketahui 0,7 meter. Nah, kita kalikan dengan sudutnya, yaitu dengan sin 90. Nah, ketemu hasilnya 0,7. Lalu untuk DBC itu kan jaraknya 1,1.
kita kalikan dengan sin 150. 150 itu kita dapat dari hasilnya ini tadi. Nah, kita masukkan ke sini, ketemunya hasilnya 0,55. Untuk DCD itu 1,36 sin 220 itu hasilnya min 0,8741. Untuk DDE itu 1,19 sin 320 itu hasilnya min 0,7649. Dan untuk DEA yaitu 0,9 dikali sin 360 hasilnya 0. Nah, setelah kita mencari D sin alfa, kita mencari sigma D sin alfa. Nah, sigma D sin alfa ini cara mencarinya cukup menambahkan semua D sin alfa yang kita hitung tadi. Nah, caranya 0,7 ditambah 0,55 dikurangi 0,8741 dikurangi 0,7649 dan ditambah 0. Hasil akhirnya ketemu 0,389. Nah, lalu setelah mencari D sin alfa, kita juga tentunya mencari D cos alfa. Nah, ini tadi aku sudah ngitung D cos alfanya. DAB kan tadi 0,7. Kita kalikan dengan cos 90. Jadi caranya itu sama, menghitung kayak D sin alfa, cuma ini kita ganti dengan cos. Nah, untuk DAB sendiri 0,7 dikali cos 90 hasilnya 0. Lalu DBC 1,1 meter cos 150 hasilnya min 0,9526. Lalu untuk DCD 1,36 cos 220 itu hasilnya min 1,0418. Dan untuk DE itu 1,19 meter cos 320 hasilnya 0,9115. Dan untuk DA 0,9 cos 360 hasilnya 0,9. Nah, sama seperti kita menghitung D sin alfa tadi, D sin cos alfa ini juga kita cari sigmanya. Nah, cara mencari sigma D cos alfa ini caranya juga sama. Kita tinggal menjumlah semua hasil perhitungan kita tadi. Nah, di sini kita menjumlahkan 0 ditambah min 0,9526 ditambah min 1,0418 ditambah 0,9115 ditambah 0,9 itu hasilnya ketemu min 0,1829. Nah, gimana? Udah ngerti nggak cara ngitung poligon tertutup?